Haritanu Sudibyo dikenal sebagai salah satu konglomerat dan pengusaha media terkenal. Ia bahkan dijuluki sebagai Raja Multimedia Indonesia dan masuk dalam jajaran orang terkaya asal Indonesia. Haritanu Sudibyo dikenal sebagai bos atau pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak di banyak sektor media, properti, keuangan, transportasi serta sumber daya alam. Haritanu Sudibyo dilahirkan di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 September 1965. Ia merupakan dari seorang pengusaha bernama Ahmad Tanu Sudibyo. Dalam keluarganya, Hari terlahir sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Terlahir dari keluarga berkecukupan, Hari dapat mengenyam pendidikan yang layak. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Katolik Louis I Surabaya, orang tuanya kemudian mengirim Hari kuliah ke luar negeri, yaitu ke Kanada, tepatnya di Charleton University yang terletak di Ottawa, Kanada. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce pada tahun 1988, Haritanu Sudibyo pun melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama, yaitu Charleton University, dengan mengambil jurusan magister untuk program Master of Business Administration pada tahun 1989. Haritanu Sudibyo memang terkenal amat pandai gelar Master of Business Administration, hanya ia capai dalam waktu 1 tahun saja. Beliau mempunyai istri bernama Liliana Tanaja Tanu Sudibyo dan memiliki 5 orang anak. Ketika tahun 2000 yang lalu, Haritanu Sudibyo kemudian mengambil alih kepemilikan PT Bimantara Citra, sebuah perusahaan media yang kemudian berubah nama menjadi Global Mediacom. Sebelumnya perusahaan ini dimiliki oleh anak mantan Presiden Soeharto, yaitu Bambang Trihatmojo. Haritanu Sudibyo kemudian mengusung ambisi ingin menjadi jawara bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Dan mimpi itu terbukti. Kini Haritanu Sudibyo mempunyai banyak stasiun TV swasta seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV. Perusahaan TV berlangganan Indovision. Juga stasiun radio Trijaya FM dan media cetak harian seputar Indonesia dan majalah ekonomi. Di bawah naungan PT Media Nusantara Citra, dalam kurung MNC, tak sampai 5 tahun, Hari kemudian berhasil menguasai saham mayoritas di stasiun TV tersebut. Saham MNC sendiri 99,9% dimiliki oleh Bimantara Citra. Sejak memiliki Bimantara, Hari kian agresif di bidang media. Ditambah lagi, Hari mempunyai kemampuan menentukan perusahaan-perusahaan media mana yang berpotensi untuk berkembang. Selain itu, banyak orang mengakui kunci sukses Hari terletak pada kemampuannya menata kembali perusahaan yang sudah kusut alias bermasalah. Ini terbukti ketika pria yang kabarnya pernah tidak naik kelas di masa SMA ini membenahi Bimantara yang terbelit utang. Sebelumnya, Bimantara juga memiliki stasiun radio Trijaya FM. Belakangan, untuk menambah eksistensinya dalam dunia media, Bimantara juga menerbitkan media cetak. Sampai saat ini ada majalah, tabloid, dan koran yang bergabung di bawah bendera grup Bimantara. Ada majalah ekonomi dan bisnis Trust, tabloid remaja Genie, dan pertengahan 2005 lalu menerbitkan harian seputar Indonesia. Kedepan, MNC diproyeksikan menjadi perusahaan subholding yang bertindak sebagai induk media penyiaran di bawah grup Bimantara. MNC juga menjadi rumah produksi yang akan memasok acara-acara ke RCTI, TPI, Global TV, dan semua jaringan radionya. Selain itu, MNC akan membangun jaringan radio nasional di seluruh wilayah tanah air.
Hari telah membuktikan kemampuannya membangun dinasti bisnis dengan nilai aset US 7,2 miliar. Kinerja bisnis cemerlang itu ia lakukan hanya dalam tempo 14 tahun. Hari memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Global Mediacom dalam kurung sejak tahun 2002, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Ia adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup PT Bakti Investama sejak tahun 1989. Selain itu, Hari saat ini juga memegang berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lainnya. Di antaranya sebagai Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra MNC dan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI sejak tahun 2003. Sebagai Komisaris PT Mobile 8 Telekomtek, Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera Global Mediacom dan Bakti Investama. Hari juga pernah aktif sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam kurung KONI. Ia telah berulang kali menjadi pembicara di berbagai seminar dan menjadi dosen tamu dalam bidang keuangan perusahaan, investasi dan manajemen strategis untuk program magister di berbagai perguruan tinggi. Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Hari menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan US 1,19 miliar. Hari mengatakan, sudah dari awal ingin menjadi entrepreneurship. Ini menjadi tujuannya dan selalu fokus dan disiplin mengejarnya. Saya dari dulu ingin jadi entrepreneurship, dan untuk menjadi tujuan itu, saya terus fokus dan disiplin. Anda juga pasti bisa melakukan itu, ujarnya. Hari mengatakan, kunci sukses pertama adalah fokus dengan apa yang ingin dicapai. Jangan menyerah akan kegagalan, karena sukses itu tidak instan. Sukses itu butuh proses. Tujuan kita harus jelas dan fokus dan jangan berhenti sebelum tujuan itu tercapai. Tapi kita harus ingat sukses besar adalah akumulasi dari sukses yang kecil-kecil, ujar Hari. Kedua, Hari menambahkan agar harus berdoa. Karena spiritual itu adalah kekuatan untuk mencapai tujuan. Istri saya banyak berdoa untuk saya, biasanya sebelum goal dalam tujuan, itu kita butuh wisdom, kita harus banyak berdoa, power of prayer very strong, ujar Hari. Ketiga, Hari mengatakan, yakni membangun karakter yang baik, untuk selalu maju mencapai tujuan yang jelas. Untuk mencapai itu, hal utama dilakukan adalah fokus pada kualitas bukan cari uang. Tapi kalau saya bekerja uang nomor 2, tapi yang pertama adalah kualitas, jelasnya. Terakhir, kunci suksesnya untuk mencapai ini harus dari disiplin yang komitmen. Karena komitmen yang kuat menghasilkan mental dan fisik yang kuat. Intinya kita harus berubah. Karena musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri, ujar Hari. Sukses membangun konglomerasi bisnis, Haritanu Sudibyo memutuskan terjun ke panggung politik. Di panggung baru ini, Hari bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, dalam kurung Nasdem, mesin politik besutan mantan politisi senior Partai Golkar, Surya Paloh. Keputusan Hari terjun ke dunia politik dilakukan setelah ia menguasai sepertiga pemirsa televisi di Indonesia. Bersama Surya Paloh yang juga pemilik media televisi di Indonesia, Hari mengadu peruntungan di kancah politik nasional. Jika dulu Haritanu Sudibyo fokus berbisnis, kini ia harus rela meluangkan waktunya untuk berpolitik. Salah satu yang ia lakukan saat ini adalah menggalang pendukung di seluruh Nusantara untuk Partai Nasdem.
Namun pada tanggal 21 Januari 2013 Haritanu Sudibyo menggelar konferensi pers dan menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Nasdem dan kembali fokus di dunia bisnis. Hari kemudian membentuk perkumpulan yang disebut Persatuan Indonesia, dalam kurung Perindo, yang berisikan anggota Partai Nasdem yang memutuskan keluar karena tidak sejalan dengan rencana Surya Paloh yang akan diangkat menjadi ketua umum. Haritanu Sudibyo kemudian memilih bergabung dengan Partai Hanura pada tahun 2013 untuk melanjutkan kiprahnya dalam bidang politik selain berkecimpung di dunia bisnis multimedia. Di Partai Hanura besutan Wiranto, Haritanu Sudibyo menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Hanura. Kemudian pada bulan Juli 2013, Wiranto bersama Haritanu Sudibyo resmi mendeklarasikan diri menjadi pasangan capres dengan mengusung slogan Pasti Maju Indonesia. Kedua pasangan mengklaim modal besar mencalonkan diri adalah pengalaman Wiranto memimpin TNI selama 35 tahun sementara sebagai pengusaha sukses Hari dianggap memahami persoalan ekonomi nasional. Namun pencalonan ini gagal karena minimnya perolehan suara partai saat pemilu 2014. Kemudian pada awal tahun 2015, Hari memilih mendirikan Partai Perindo atau Partai Persatuan Indonesia. Partai ini sebelumnya telah dideklarasikan pada tahun 2013. Itulah artikel ringkas tentang biografi Haritanu Sudibyo yang merupakan Raja Multimedia Indonesia dan